Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqal fi ayatil ukhra am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat subuh Masjid Al-Ghufran yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang terbaik pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan pada kita, atas semua kemudahan yang Allah mudahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk duduk berzikir, bersimpuh, bermuajahah sampai nanti waktunya syuruk. Dan semoga ini bagian dari tanda cinta Allah kepada kita selaku hamba-hambanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kajian kitab Minhajul Qasidin. Kita masih sampai di celaan terhadap dunia. Sebelum kita bahas terjaan terhadap dunia, tidak selamanya dunia itu tercela. Tidak selamanya harta itu tercela. Bahkan di Al-Quran, harta itu Allah menggunakan kalimat al-khair. Apa makna al-khair? Kebaikan. Jadi khair. Di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, di yang ke-180, Allah berfirman, Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, kata Allah, idza hadar ahadukumul maut, jika datang kepada kalian al-maut, kematian, in taraka khairan, ketika kalian meninggalkan khair. Apa khair itu? Kebaikan. Tapi yang dimaksud dengan kata khair di sini apa? Harta. Artinya orang-orang yang beriman, jika kalian meninggalkan khair, harta warisan, al-wasiyah, maka hendaklah berwasiat lil walidain, terhadap kedua orang tua, wal aqrabin, terhadap para kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, dan ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dari ayat ini kita bisa memahami bahwa khair, harta itu bukan satu aib. Harta itu bukan perkara yang negatif. Harta itu justru masuk kategori kebaikan. Kenapa? Karena harta ini bagian dari sarana untuk kita meninggalkan generasi-generasi kita tinggalkan dalam kondisi kuat. Kemudian yang kedua, kata harta ini selain kata al-khair, yang kedua, harta dimaknai sebagai qiyaman. Qiyam, penopang. Di dalam surah An-Nisa ayat yang kelima Allah berfirman, wala tu'tus sufaha, dan janganlah engkau serahkan as-sufaha kepada orang-orang yang bodoh,
ataupun kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, amwalakum, harta-harta kalian, allati ja'alallahu lakum qiyama, yang dia Allah menjadikan harta ini sebagai qiyaman. Apa qiyam itu? Penopang. Jadi Allah katakan jangan sampai kalau ada anak yatim, kemudian harta warisnya engkau berikan kepada anak yatim, ini jangan, nggak boleh. Sampai kapan? Sampai nanti dia sempurna akalnya. Karena definisi anak yatim itu apa? Anak dikatakan yatim jika ditinggalkan mati oleh bapaknya sebelum baligh. Berarti apa makna yatim? Yatim itu batasannya sampai baligh. Kalau sudah baligh, maka sudah lagi tidak dikatakan sebagai anak yatim. Maka kalau kita kemudian mengumpulkan donasi untuk anak yatim, maka fahami definisi yatim. Kadang kita yatim, anak SMA sih yatim. Makanya kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak laki itu hanya sampai baligh. Setelah itu sudah apa? Harus wajib mencari harta sendiri. Ini harusnya. Cuma ya kita ini nggak mungkin kalau di negara kita. Kita lulusan SMA umur 18. Itu aja nyari kerja masih susah, sulit. Kalau dulu benar Rasulullah itu mulai bekerja usia berapa? Ikut paman itu usia 12 tahun. Kemudian mulai mengembala milik ibu angkatnya itu usia 3. Usia 3 tahun sampai 4 tahun itu sudah mulai mengembala. Makanya kemudian kan kontraknya Nabi Muhammad itu dititipkan kepada ibu kandungnya itu sampai selesai masa menyusui 2 tahun. Setelah 2 tahun harusnya anak dikembalikan kepada pemiliknya, artinya dikembalikan pada ibunya. Dikembalikan ke kota Makkah, qadarullah kota Makkah sedang dilanda wabah. Maka kemudian ibunya, ibu angkatnya itu minta untuk dikembalikan. Akhirnya dikembalikan sampai usia 4 tahun. Di saat usia 4 tahun lagi mengembala kambing milik ibu angkatnya, disitulah terjadi peristiwa pembelahan dada yang pertama. Karena Rasulullah itu belah dadanya berapa kali? Pembelahan dada berapa? Dua kali. Pertama di usia 4 tahun itu masih di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Sejak peristiwa itu kemudian Halimah merasa khawatir, merasa takut, maka anak ini kembalikan kepada ibundanya. Sejak itulah kemudian bersama dengan ibunda selama 2 tahun sampai umur 6. Umur 6 tahun ibunda meninggal diasuh oleh pamannya sampai umur 8 kakeknya. Setelah itu dari umur 8 mulailah diasuh sama paman. Umur 12 beliau sudah ikut pamannya untuk berdagang bahkan lintas negara. Jadi kategori apa? Qiyaman, harta itu sebagai penopang. Makanya kalau diartikan di sini jangan sampai harta anak yatim itu diberikan kepada anaknya sampai nanti dia baligh. Baik. Kemudian apa kata Allah ini? Pentingnya harta itu sebagai qiyaman, penopang hidup bagi generasi yang selanjutnya. Makanya Allah katakan di surah An-Nisa ayat yang ke-9 Allah berfirman, "Walyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa." Apa kata Allah? Wahai para bapak, wahai para ibu yang sudah Allah titipkan anak kandung kepada diri kalian, hendaklah kalian takut, kata Allah, lau taraku min khalfihim, sekiranya kalian meninggalkan generasi-generasi kalian, dzurriyyatan di'afa, meninggalkan generasi dalam kondisi di'afa, dalam kondisi lemah. Artinya orang tua itu punya tanggung jawab.
Makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jaga diri-diri kalian. Kalau sudah mampu menjaga diri, jangan hanya kalian saja yang dijaga, wa ahlikum, plus juga keluarga. Siapa keluarga itu? Kalau seorang bapak, keluarganya itu siapa? Istri dan anak. Kemudian kalau istri, siapa keluarganya istri? Anak saja. Suami nggak masuk. Makanya seorang istri yang kaya itu boleh memberikan zakat kepada suami yang miskin. Boleh. Berzakat, suami boleh menerima zakat dari istri, tapi istri tidak boleh menerima zakat dari suami. Tapi nggak boleh kerjasama. Apa kerjasamanya? Mas tak kayak zakat ya. Tapi nanti apa? Ya bahasanya engkau punya kewajiban untuk menafkahi aku. Balik no kafe ya. Yang jadi masalah mungkin zakatnya banyak sampai 1 M. Diberikan pada suami 1 saja. Habis itu sama suami ditarik lagi. Ini ngakal-ngakali hukum Allah. Sama dengan peristiwa kaumnya Nabi Musa. Yang ngakal-ngakali hukum Allah tidak boleh melaut pada hari Sabtu. Mereka benar hari Sabtu tidak melaut, tapi ikan yang datang pada hari Sabtu tetap ketangkap. Baik, para jamaah rahmati Allah, jadi kata du'afa, jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi kita, anak-anak kita du'afa dalam kondisi lemah. Dalam tafsir kata du'afa itu ada 4. Yang pertama, jangan sampai anak kita tinggalkan dalam kondisi lemah akidah ataupun lemah iman. Ini yang pertama. Makanya pelajaran pertama Luqmanul Hakim kepada anaknya itu penguatan apa? Akidah. Ya bunayya la tusyrik. Itu apa artinya la tusyrik billah? Akidah kan, penguatan akidah. Maka tanggung jawab orang tua mendidik anak yang pertama kuatkan akidah. Salat itu belakangan salat. Usia berapa perintah salat? Usia 7. Usia 1 sampai 7 ada 2 penekanan. Pertama kuatkan akidah, yang kedua kuatkan akhlak. Kemudian yang kedua, jangan sampai anak ini lemah dalam kondisi di'afa, lemah apa? Dha'ful jismi, lemah fisiknya, lemah badannya. Makanya dalam Islam itu dikasih aturan jarak anak 1 sama anak yang kedua, anak yang kedua sama anak yang ketiga. Berapa jarak di Al-Quran? Di Al-Quran berapa jaraknya? Salatuna syahra, 30 bulan. Standarnya anak yang pertama sama anak yang kedua itu berapa? 3 tahun. 2 tahun menyusui. Setelah menyusui lepas baru hamil. Setelah itu kan baru punya anak. Ini standarnya. Kenapa? Biar anak ini fisiknya sempurna ketika sudah diasupi ASI yang sempurna oleh orang tua. Karena ternyata benar, anak itu kalau sudah lepas tidak menyusu lagi, itu sebenarnya sudah tidak usah lagi ditambah dengan asupan air susu. Gak usah minum susu lagi. Dan itu dokter juga menganjurkan demikian. Makanya kalau ya bukan salah sih, cuma emang program ini nanti. Kalau nomor 2 menang, bapak siangnya makannya gratis sama minum susu gratis. Itu kan apa namanya? Programnya 02. Jadi yang ini yang bingung makan siang pilih itu, Pak. Jaringan dapat makan siang gratis sama susu UHT. Baik. Padahal sebenarnya paling kuat itu anak susunya saja 2 tahun. Setelah itu selesai. Apa buktinya? Dokter menyelihat tidak ada kemudian sapi yang sudah melepaskan diri dari susuannya kemudian masih mencari susu. Enggak, itu sudah cukup.
Jadi penopang untuk menguatkan tubuh, yang pertama anak itu harus dikasih air susu ibu selama 2 tahun. Kemudian bahasa juga pernah Rasulullah mengatakan, Rasulullah pernah melihat sekelompok wanita di dalam neraka. Ini yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi ketika lagi Mi'raj. Kan Isra dan Mi'raj itu bukan sebatas perintah salat. Ada 2 hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama perintah salat 5 waktu. Yang kedua apa? Hikmah dari Isra Mi'raj apa? Nah, kalau bahasa Allah apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami memperlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya diperlihatkan semua bentuk ciptaan Allah. Maka ketika lagi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diperlihatkan ada namanya apa? Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu. Kemudian lagi diperlihatkan nama Baitul Lahmi, atau yang terkenal dengan Bethlehem. Bethlehem itu apa? Tempat lahirnya Nabi Isa. Jadi diperlihatkan pada Nabi Muhammad itu apa? Ini dulu Nabi sebelummu, di sini tempatnya. Di sini kemudian berdakwah. Yang kedua, Nabi sebelummu namanya Isa, lahirnya di sini, kemudian berdakwah di sini. Diperlihatkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad walaupun dalam kondisi sedih, itu kemudian mulai kesedihan itu apa? Hilang. Kenapa? Karena bukan sebatas Nabi Muhammad saja yang bersedih, para nabi-nabi yang sebelumnya juga mengalami hal yang serupa. Makanya diperlihatkan napak tilas perjuangan para nabi yang sebelumnya. Setelah naik dari Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, disitulah kemudian diperlihatkan ciptaan-ciptaan Allah, kebesarannya. Makanya Al-Isra itu diawali dengan kata Subhanalladzi, Maha suci. Apa artinya subhanalladzi? Subhanallah. Itu subhanallah itu menunjukkan kalimat bahwa sangat-sangat murka tuduhan orang-orang kafir Quraisy terhadap Allah, yang Allah dituduh punya anak. Orang Yahudi menuduh Allah itu punya anak laki-laki, namanya siapa? Uzair. Orang Nasrani menuduh Allah itu punya anak laki-laki, namanya Isa. Kemudian orang-orang kafir Quraisy menuduh Allah punya anak perempuan, namanya bangsa malaikat. Jadi malaikat itu dipahami sebagai anak perempuan-perempuannya Allah. Makanya kemudian ketika diperlihatkan oleh Allah semua bentuk kebesarannya, maka kalimat yang paling mulia Subhanalladzi, atau Subhanallah, maha suci engkau ya Allah dari semua tuduhan-tuduhan yang sangat keji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah dirahmati Allah, anak diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad salah satu bentuk siksaan neraka. Apa? Nabi Muhammad itu melihat sekelompok wanita yang sedang, mohon maaf nih, apa namanya itu, tadyahunna, susu-susu mereka itu dicabik dengan ular-ular yang berbisa. Ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat, ya Jibril, itu siapa ya Jibril? Orang-orang yang sedang dicabik-cabik dengan ular berbisa. Apa kata Jibril? Itu adalah umat-umatmu, wanita-wanita yang enggan menyusui anaknya ketika dia melahirkan. Maka orang yang enggan menyusui anak ketika dia melahirkan, maka nanti termasuk dari orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya anak harus kuat jasadnya. Makanya di satu hadis dikatakan apa? Al-mu'minul qawiyyu. Orang mukmin yang kuat. Kuat apa di situ? Pertama, kuat akidahnya, kuat imannya, kuat fisiknya. Khairun, lebih baik, wa habbu, dan lebih dicintai, minal mu'minin ad-dha'if, daripada orang yang mukmin yang lemah. Yang ketiga, jangan sampai anak ini di'afa lemah IQ. Lemah apa? Akal. Makanya kan tanggung jawab orang tua apa? Mendidik. Makanya doanya anak pada orang tua apa? Rabbighfirli
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Jangan dimaknai sebagaimana kedua orang tuaku menyayangiku. Itu terjemah yang salah. Itu sejak TK itu. Tapi sampai sekarang nggak berani ngerubah itu. Dan sayangilah ya Allah keduanya ya Allah sebagaimana kedua orang tuaku. Apa yang benar? Mendidik. Kalimatnya beda, Pak. Perhatikan. Warhamhuma. Apa kalau warhamhuma? Dari kata rahimah. Sayangilah keduanya. Benar kalau ini? Ya Allah, sayangilah keduanya ya Allah kama rabbayani. Sebagaimana dia kedua orang tuaku mendidikku di waktu kecil. Makanya dikata robba yurabbi tarbiyah, mendidik. Maka salah satu tanda cinta orang tua terhadap anak mendidik. Itu kewajiban orang tua, tarbiyah. Dan yang terakhir, ini penafsiran yang paling kuat, jangan sampai anak itu ditinggalkan dalam kondisi lemah ekonomi. Ini yang paling penting. Ini senada dengan hadis ini, Pak. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga di antara 10 sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewasiatkan 2/3 hartanya kepada beliau. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu minta izin pada Nabi untuk memberikan wasiat 2/3 harta. Apa kata Rasulullah? Enggak boleh, kata Nabi. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengurangi. Kalau memang tidak boleh 2/3 ya Rasul, saya wasiatkan setengah saja dari hartaku. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah kondisi sakit. Itu peristiwanya setelah Nabi haji wada. Ini kan haji terakhir Rasulullah. Setelah haji wada, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kondisi tua, bukan kondisi tua, kondisi sakit parah, Pak. Punya anak satu perempuan, sedangkan harta beliau itu hartanya banyak, kaya raya. Maka beliau mengatakan begini, kalau aku mati dalam kondisi membawa harta yang sebanyak ini dan menjadi harta waris, maka terlalu banyak kalau harta ini saya berikan kepada anak perempuanku. Kenapa? Karena kalau di zaman Nabi, anak perempuan ketika nanti sudah menikah itu berada di bawah tanggung jawab siapa? Suami. Ini tanggung jawab suami. Maka kemudian beliau berpendapat begini, ya Rasul, engkau tahu ya Rasul, saya sudah kondisi sakit ya Rasulullah. Dan engkau tahu ya Rasul, hartaku banyak, anakku hanya satu. Bolehkah kalau saya wasiat 2/3? Kata beliau, jangan. Setelah itu dikurangi menjadi setengah. Ternyata Rasulullah mengatakan jangan, tidak boleh. Baru kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kalau sepertiganya gimana ya Rasul? Kata Nabi, ats-tsulutu wa-tsulutu katsir. Kata Nabi, sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak, kata Rasulullah. Innaka antadara warathataka aghniya khairun min antadara ma'alatan yatakaffafunan nas. Lihat. Kata Nabi begini, kenapa tidak boleh sampai 2/3 ataupun setengah, maksimal 1/3? Karena kata Rasulullah, sekiranya engkau meninggalkan anak-anakmu, ahli warismu, aghniya, dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan generasimu, anak-anakmu dalam kondisi apa? Miskin, yang kemudian minta-minta kepada manusia. Makanya Nabi melarang. Kenapa Nabi melarang? Karena orang ini sudah kondisi sakit. Kalau masih sehat kayak begini, jenengan sedekah seluruh harta, boleh. Contoh, siapa yang sedekah seluruh hartanya? Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu seluruh hartanya.
Sampai ditanya, ya Abu Bakrin, ma baqiya laik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawabannya Abu Bakar? Allah wa rasuluh, Allah dan Rasul aku tinggalkan. Nabi menerima itu. Kenapa? Karena Abu Bakar dalam kondisi sehat. Yang gak boleh itu kalau sudah kondisi berbaring baru ngomong begini. Nanti rumah ini untuk anak yang pertama, dan mobil ini nanti berikan ke panti, terus tanah yang di belakang rumah ini untuk anak yang kedua. Ini sudah nggak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena kondisi dia dalam kondisi sakit. Kalau seperti bapak kemudian nyatakan, nak kumpul semua ahli waris, kumpulkan anak-anaknya, ini mobil ini untuk Muna, anak yang nomor 2, ini surat-suratnya silahkan bawa, ini kuncinya. Karena anak yang pertama ini tanah milikmu, silahkan. Ini suratnya. Apa nama kalau surat tanah itu? Sertifikat ini silahkan bayar apanya? Pajaknya sudah kau bayar. Ini namanya apa? Hibah. Boleh apa tidak? Boleh. Karena masih kondisi sehat. Tapi kalau sudah begini, nanti kalau aku mati, wis gak usah rebutan, rumah ini milik sing terakhir ya. Wis yang dua kan wis punya rumah, gak usah iri ke sing terakhir. Itu sudah gak berlaku. Karena sudah berubah jadi apa? Wasiat. Makanya kemudian wasiat itu maksimal berapa? 1/3. Kenapa? Karena apa namanya itu? 2/3-nya milik siapa? Ahli waris. Walaupun ahli warisnya hanya 1. Kalau tadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu anaknya masih 1 perempuan, Mbak. Sedangkan anak 1 perempuan dapat berapa? Setengah. Anak perempuan kalau 1 dapat setengah. Terus setengahnya kemana? 1/8-nya milik istri. Istri dapat 1/8, kemudian anak dapat setengah, sisanya kemana ini? Saudara laki-laki dari bapak. Aiman kan? Dengan yang kerja ternyata larinya ke saudara. Makanya bikin anak laki-laki. Kalau punya anak laki, saudara nggak dapat. Terus gimana kalau nih, apa namanya? Kalau anaknya lebih dari 1, perempuan semua, 2/3. 2/3 dibagi rata untuk anak perempuan. Makanya yang paling enak kalau punya anak laki. Kenapa? Karena laki itu namanya apa? Asobah. Pokoknya bagian ngentek-ngentek itu sing lanang ya. Iya, asobah. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena ini tadi kata Nabi, engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi kaya lebih baik daripada meninggalkan keluargamu dalam kondisi miskin. Menunjukkan bahwa apa? Harta itu sebagai qiyam, penopang dari kehidupan seseorang dan penopang dari kehidupan selanjutnya generasi-generasi kita. Makanya kita orang tua diminta menjadi orang kaya. Jangan sampai menjadi orang miskin. Ini hadis yang kedua, hampir sama, Pak. Ya Amr bin Sa'ad. Ini an Amr bin Sa'ad an Abi qala, adani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Amir bin Sa'ad dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata apa? Nih. Ada seseorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini beliau majid salah satu di antara orang yang dijamin masuk surga. Kemudian apa? Ada nin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i minal waja'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku, kata siapa nih? Sa'ad bin Abi Waqqas. Selesai Rasulullah menunaikan ibadah haji wada. Haji Nawawi itu kan hanya 1 kali, namanya wada. Dan jarak dari Nabi haji sampai belum meninggal itu enggak lama. Hanya berapa bulan? Setelah Nabi haji meninggal berapa bulan? Kok lupa? Lupa apa enggak bisa? Lupa ya. Cara ngitungnya, haji itu bulan apa? Dzulhijjah.
Dzulhijjah itu bulan keberapa dalam kalender? Dzulhijjah. Nggih, bulan keberapa? 11, 12 apa 1? 12. 12 kan? Sudah, berarti selesai tahun ke-10 Hijriah. Baru kemudian masuk tahun yang ke-11. Bulan 1 apa? Muharram. Kedua Safar. Ketiga Rabiul. Nah, ini Nabi wafat di sini. Jadi 3 bulan setelah Haji Wada. Berarti ini kan bagian dari pelajaran terakhir. Untuk apa? Nabi menyampaikan tentang hukum wasiat. Peristiwanya apa? Di saat Nabi selesai dari Haji Wada, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, adanin Nabi SAW. Nabi mengunjungiku fi hajjatil wada, setelah Haji Wada, min waja'i, dalam kondisi aku sakit. Asfaitu min u'alal maut. Ini kata beliau, yang ini sakitku sakit keras, yang seolah-olah ini sakit sudah mau mati. Padahal subhanallah, ternyata umurnya masih panjang. Sa'ad bin Abi Waqqas baru meninggal setelah punya 17 anak. Padahal saat itu tuh kondisi sakit anak masih 1. Coba kurang 2/3 diwasiatkan. Berarti anak yang lain gak dapat. Makanya subhanallah Rasulullah melarang. Kemudian apa? Faqultu ya Rasulullah, balaghabi minal waja'i ma tara. Ya Rasulullah, wis engkau tahu sendiri kondisiku ya Rasul, keadaanku ya Rasulullah, ini sudah sakit keras, yang aku takut sakit ini membawaku kepada kematian. Wa ana dzu malin, dan aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, punya harta yang banyak, wala yarithuni, dan tidak ada yang mewarisi dari harta ini illa ibnatun li wahidatun, kecuali seorang anak perempuan. Jadi kalau ini saya wariskan semua ya Rasul, terlalu banyak, nanti takut terlalu kaya. Wong mama buat apa sih kekayaan? Kan kebutuhannya nggak terlalu banyak. Perempuan itu kan kebutuhannya apa sih? Makan cukup, selesai. Yang penting nggak usah dikasih HP. Kalau dikasih HP itu apa? Online. Lazada, kemudian Shopee. Makanya saya kalau ngisi kajian ibu-ibu itu pasti ada yang di belakang HP-nya bunyi Shopee gitu kan. Oh, berarti kesedangan. Baik, para jemaah dirahmati Allah. Kemudian ini fa atasaddaqu bi thulutsai mali. Ini mohon maaf ya. Ini bukan wasiat, Pak. Beliau mau apa? Sedekah. Boleh enggak ya Rasul kalau saya sedekah apa? Bitulutai, dengan 2/3 dari hartaku. Bahasanya beliau izin bukan mau berwasiat, tapi mau apa? Sedekah. Tapi kenapa kok berubah dari kata sedekah kok berubah menjadi wasiat? Kenapa? Karena keadaannya kondisi sakit. Jadi kalau bapak sudah kondisi sakit parah kemudian mengatakan apa? Tolong ya, rumah ini saya sedekahkan untuk panti asuhan. Ini bernilai sedekah atau bernilai wasiat? Kenapa bernilai wasiat? Karena sakit. Kalau sekarang bapak mengatakan bernilai apa? Sedekah. Bedain ya. Kalau sudah kondisi sakit itu bukan lagi namanya sedekah, tapi bernilai wasiat. Maka hukum wasiatnya maksimal nanti 1/3. Qala la, maka Rasul mengatakan la, tidak. Qultu afa tasaddaqu bi syatrihi, ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah ya Rasulullah separuhnya? Qala qultu la fatuluthu, qala wa tuluthu katsir. Gimana kalau 1/3 ya Rasul? 1/3 itu sudah bagus. Maka kemudian hadisnya sama dengan tadi, sesungguhnya engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi punya bekal lebih baik daripada meninggalkan anakmu dalam kondisi tidak punya bekal. Walaysat tunfiqu nafqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujrat biha. Kemudian Rasulullah mengatakan, jika kata Rasulullah,
Ketika engkau menafkahkan hartamu dengan maksud untuk mencari ridha Allah, maka di situ sudah bernilai pahala. Hatta luqmata taj'aluha fi imra'atika. Ini sampai tadi kan niatannya apa tadi? Sedekah. Ternyata kata beliau, niatanmu sedekah tadi itu sudah mendapat pahala dari Allah, bahkan niatmu sedekah walaupun engkau sedekahkan dimakan oleh istrimu, dimakan oleh anakmu, itu tetap bernilai sedekah, tetap bernilai pahala. Jangan dipikir kemudian ngasih makan istri nggak bernilai sedekah. Sedekah, Pak. Dan itu bahkan ketika dimakan akan menjadi apa? Pahala bagi orang yang ngasih makan. Kemudian ini juga hampir sama kisah. Ini kisahnya Amr bin As. Nah, dua hadisnya. Kita bahas yang kedua saja. Haddatsana Waqi' haddatsana Muta an Ali bin Rabah. Dzaka lahmiyu an Abi qala sami'tu Amr bin As yaqul. Satu ketika aku pernah mendengar Amr bin As berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr bin As, suatu ketika Rasulullah itu memanggilku, berkata kepadaku, ya Amru, ustud alaika salahaka wa thiyabaka wa'tini. Kata Rasulullah, ini kata siapa yang cerita ini? Jadi Amr bin As itu ini baru masuk Islam. Karena Amr bin As itu telat masuk Islamnya. Beliau itu punya bapak namanya siapa? Al-As. Al-As itu punya bapak namanya Wa'il. Jadi Amr bin As itu punya bapak namanya Al-As bin Wa'il. Makanya anaknya dikasih nama Amr bin As. Al-As bin Wa'il itu salah satu sebab yang menurunkan surah Al-Kautsar. Ayat yang ketiga. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ini terakhir apa? Inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya, Pak? Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, merekalah orang yang terputus. Kemudian Amr bin As ini masuk Islam setelah peristiwa Fathul Makkah. Rasulullah memanggil, wahai Amru, ta'al sini. Ushdud alaika salahak, asah apa pedangmu, persiapkan senjatamu, wa thiyabaka, ambil baju perangmu, wa'tini, dan datanglah engkau kepadaku. Maka kemudian datang beliau kepada Rasulullah. Ini kisahnya benar. Jadi Amr bin As itu baru 3 bulan masuk Islam, kemudian diangkat menjadi pemimpin perang. Kejadian itu unik, sampai menjadikan Umar bin Khattab tuh marah. Benar. Saya pernah kisah di sini tuh. Amr bin As itu baru 3 bulan masuk Islam jadi pemimpin perang. Namanya pemimpin perang itu kan bukan sebatas pemimpin dalam peperangan, tapi juga pemimpin dalam apa? Rombongan, sekaligus juga pemimpin dalam pelaksanaan ibadah salat. Makanya Amr bin As juga ngimami salat. Nah, kejadiannya 3 yang membuat Umar itu marah. 1, Amr bin As waktu itu kondisi musim dingin. Amr bin As melarang semua pasukannya, dilarang untuk menghangatkan diri dengan cara menyalakan api. Nggak boleh. Umar tuh marah. Ya apa sih pemimpin, si tas masuk Islam, terus neko-neko. Kenapa? Kata Abu Bakar, sudah Umar, bersabar. Ya sami'na, ini utusan dan ini apa? Pemimpin kita, ya sudah, sabar Umar. Dinasihatin sama Abu Bakar, sudah. Yang kedua, malam itu subhanallah, apa? Amr bin As itu mimpi basah. Jadi tidur malam itu mimpi basah. Kemudian pagi harinya bilang apa? Mohon maaf wahai sahabat-sahabat, saya mimpi basah, tapi saya tidak mau mandi besar. Saya mau apa namanya? Tayamum aja. Air banyak kok, mau tayamum. Pokoknya saya nggak mau mandi besar, saya mau tayamum. Oh sudah, Umar tambah marah. Ya bohong situ ini. Wis benar. Jadi yang jadi masalah itu bukan masalah salat subuhnya. Beliau itu harus ngimami salat subuh. Coba bayangkan, Pak, ngakui air banyak,
Beliau kondisi junub tapi tidak mandi besar, cukup dengan apa? Tayamum, disuruh ngimami. Kira-kira jenengan ikut apa buatan? Wah, Mas bikin jamaah sendiri. Kena imami benar kan? Tapi kan nggak boleh, sudah sami'na, benar. Akhirnya bang imami sholat subuh. Sudah habis subuh, kemudian baru selesai sholat subuh, menyerang, Pak. Di saat penyerang itu, musuh lari dalam kondisi sudah kocar-kacir. Kemudian apa perintah terakhir yang menjadikan Umar puncak marahnya? Tidak ada yang boleh mengejar musuh. Selesai, sudah. Selesai sampai di kota Madinah, dilaporkan, dipanggil, ya Rasul, Amr bin As begini ya Rasul. Kok ngono sih? Sudah, sampai pada akhirnya terjadi apa? Disampaikan semuanya. Kenapa begini? Apa jawabannya? Beliau mengatakan begini, ya Rasul, kenapa saya tidak boleh nyalakan api di malam hari? Ya Rasul, kita ini mau menyerang. Jumlah mereka yang mau diserang itu penduduknya jauh lebih banyak daripada kami. Kalau nyalakan api ya Rasul, maka mereka akan tahu posisi kami dan mereka akan mudah untuk menyerang kami. Masuk akal juga kata Allah. Benar? Enggak ya Rasulullah. Udah. Yang kedua, kenapa kamu enggak mandi padahal junub? Apa jawabannya? Ya Rasul, saya ini kan pemimpin ya Rasul. Saya panglima ya Rasul, saya bertanggung jawab terhadap seluruh pasukanku ya Rasul. Dan kau tahu sendiri kan saat ini musim dingin. Kalau saya mandi ya Rasul, terus kemudian sakit, siapa yang akan memimpin? Maka masuk akal. Tapi jangan jadikan ini nanti junub, wis kau 100 wis. Ya, kalau jenengan ya tetap wajib mandi. Kenapa? Karena gak mimpin, Pak. Sakit ya gak apa-apa sakit. Kan belum tentu sakit. Itu udah dipraktekin nanti. Yang terakhir, kenapa tidak boleh mengejar musuh? Apa jawabannya? Kan perintah engkau tadi hanya disuruh menyerang, tidak disuruh mengejar. Ya sudah, Pak. Akhirnya benar ini kasus kejadian ini nyata. Akhirnya apa? Harta ghanimah sudah dibawa pulang dan kemudian dibagikan. Dan ini kejadian yang lain. Kemudian apa? Faji'tu, ini kejadiannya nyata. Ini Amr bin As. Fafa'altu, aku lakukan itu, kata Amr bin As. Baru 3 bulan. Ya. Kemudian faji'tuhu, aku mendatangi Rasulullah. Wa huwa yatawadda'u. Nabi dalam kondisi berwudu. Fasa'ada fil basar. Maka kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Wasawwabahu waqal. Dan Rasulullah berkata, ya Amru, inni uridu an abataka wajaha. Aku pingin mengutusmu wahai Amr bin As ke salah satu peperangan untuk mendapatkan ridha Allah. Fayusallimukallah, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Aku utus kamu untuk menjadi panglima perang dengan tujuan, ingat ya, mencari ridha Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga Allah menyelamatkanmu. Artinya semoga peperangan ini menang dan engkau kembali dalam kondisi selamat. Yang ketiga, wa yughnimaka, dan semoga Allah memberikan kepadamu harta ghanimah. Itu doanya Rasulullah. Wa arghabu laka malan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kesuksesan dengan harta yang banyak. Raghbatan salihah, dan mendapatkan harta yang banyak. Dan ini Pak, kemudian beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah, inni lam uslim raghbatan fil mal. Ya Rasul, saya masuk Islam ini bukan untuk mendapatkan harta-harta kayak begini ya Rasul. Engkau utus aku perang ya Rasul, saya berangkat. Tapi saya enggak butuh ghanimah. Saya enggak butuh harta ini ya Rasul. Karena saya masuk Islam bukan karena harta. Apa kata Rasulullah? Ini innama, ini kata Amr bin As, innama aslamtu raghbatan fil jihad. Aku masuk Islam hanya untuk mendapatkan kesempatan berjihad. Wa kemudian qala ya Amru na'iman bil mal as-salih lirrajuli as-salih. Kata Nabi, harta yang terbaik itu apa? Apa harta yang terbaik? Harta yang terbaik ketika berada di tangan orang yang saleh. Makanya tadi kalau kita punya anak yang saleh, lebih baik kita tinggalkan anak dalam kondisi kaya dan sudah disiapkan harta warisannya. Kenapa? Karena harta ini akan berada di tangan orang yang saleh.
makanya solehkan anak. Daripada kemudian coba bayangkan, kalau kemudian hartanya ghanimah tadi tidak diambil, orang musuh sudah kalah, harta ghanimah nggak diambil, maka ghanimah ini akan diambil kembali oleh musuh dan akan dipergunakan untuk menyerang kaum. Makanya benar kalau MUI berfatwa mengharamkan membeli seluruh produk milik Israel. Apanya yang haram? Apakah bahannya haram? Jual belinya haram? Tidak. Terus kenapa MUI mengharamkan? Padahal Allah menegurnya. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Allah menegur sampai turun namanya surah At-Tahrim. Kan apa sebabun nuzulnya itu At-Tahrim? Gara-gara apa? At-Tahrim itu gara-gara ini kecemburuannya Aisyah yang kerjasama dengan Hafsah. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan minuman madu di salah satu istrinya dan tahu apa kata Hafsah sama Aisyah, nanti Hafsah kalau nanti Nabi ke rumahmu atau ke rumahku, kita bilang ya, kok rotok mambu madu itu. Jadi bahasanya itu apa? Nyindir Nabi itu. Kalau mungkin sekarang kok mambu turen nih gitu. Kenapa? Padahal intinya cemburu. Kenapa cemburu? Karena kedua istri ini tidak bisa memberikan Nabi apa? Madu. Akhirnya kemudian Nabi datang ke rumahnya Hafsah sama Aisyah, dua-duanya sekongkol mengucapkan kalimat itu. Maka Rasulullah berucap begini, mulai hari ini aku haramkan bagiku minum madu. Ternyata ditegur oleh Allah. Ya yuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik. Wahai istri, wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan kepadamu hanya gara-gara pingin mencari ridho manu? Makanya jadi kan nggak boleh. Contoh kemudian apa? Istri bilang, ayah kenapa merokok? Mulai hari ini aku nggak ridho kalau ayah merokok. Ya sudah, aku haramkan rokok bagiku. Itu nggak boleh ya. Jangan mengharamkan rokok gara-gara istri. Atau mungkin kalau rokok memang bukan masalah istri, karena masalah apanya? Kesehatannya. Atau mungkin sesuatu. Jadi kan nggak senang makan apa Pak? Peti, tapi istrinya senang. Jadi kan nggak senang makan peti, tapi istri senang. Kemudian apa? Mulai hari ini kata istrinya, aku haramkan makan peti. Itu nggak boleh. Sama, cuma ya menghormati saja. Makanya istri saya itu kalau makan, kemudian dia makan mendol, itu pasti sembunyi. Karena kalau saya lihat mendol itu, apa ya, perut saya nggak nyaman, nggak mau muntah saya. Kenapa? Bentuknya saja yang nggak menarik, sama warnanya. Karena saya kalau lihat mendol itu bayangan saya ke situ, itu aja sudah Pak. Maka kalau ngasih saya makan tuh jangan dikasih mendol. Ya. Apalagi kemudian mendol kemudian apa? Ditaruh di rawon, kena kuah hancur itu. Ya Allah. Saya langsung memuntah tuh. Tapi apakah saya mengharamkan? Enggak. Hanya saya bilang, kalau mau makan ini jangan dekat saya, itu aja. Jadi kita benar. Apakah kemudian MUI mengharamkan produk milik Yahudi itu apakah haram? Enggak. Hanya apanya yang haram? Karena itu tadi, nikmal mal, hartanya ini bukan berada di tangan orang yang soleh. Berada di tangan orang yang tidak soleh, yaitu orang Yahudi, maka harta ini akan dipakai untuk memusuhi kaum muslimin. Makanya Allah tegas katakan di Al-Quran apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terus wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ternyata apa? Harta itu apa? Harta itu ada dua maknanya. Pertama khair, kebaikan. Yang kedua apa? Qiyaman. Sebagai penopang hidup, maka kita tinggalkan anak-anak kita dalam kondisi harta yang cukup. Sudah masuk syuk?
Insyaallah dan waktu kita lanjut. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.